Selamat pagi keluarga Allah di GGA. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam perlindungan dan kasih karunia Allah yang luar biasa. Pagi hari ini saya ada di tempat yang agak berbeda seperti biasanya ya. Pagi hari ini saya ada di sekolah kita di Regality Academy, yang mana saya juga dipercaya sebagai ketua yayasan di sekolah ini. Perkenalkan, saya Mary. Saya adalah section leader dari Kersel Singledal Eagles di Keluarga Allah di Gereja Generasi Apostolik. Saya tuh mulai tertarik dengan buku Emotional Healthy Spirituality yang kita sering dengar dengan istilah EHS pada awal tahun 2020. Karena setiap hari itu saya selalu lihat apostol itu bawa bukunya banyak banget gitu ya ke kantor. Dan saya lihat itu beliau juga tiap hari itu duduk berjam-jam di ruang kerjanya dan belajar semua buku-buku itu berset-set ya, dan lama banget. Saya pikir, wah apa nih ya gitu ya. Saya tuh refer ke belakang ya, tahun 2016 sampai 2021 apostol tuh banyak mengalami tuh serangan ya, baik dari dalam dan luar GGA, dan gila-gilaan tekanannya secara akal sehat itu saya nggak sanggup gitu. Saya mikirnya lihatnya juga nggak sanggup gitu ya. Tapi satu hal yang saya menarik ya, saya lihat kok apostol itu tenang ya menghadapi kondisi serangan-serangan gila-gilaan itu, dan emosinya terkendali loh. Padahal apostol tuh dulu tuh nggak begitu banget gitu ya. Dulu hubungan saya dengan apostol tuh tidak baik. Dengan personality beliau yang super kolerik ya dan sanguin banget, membuat saya tuh sulit berinteraksi dengan beliau tuh sebagai bos saya. Akhirnya saya banyak terluka atau kami saling melukai satu sama lain ya. Dan itu membuat kejadian itu membuat saya tuh memasang benteng gitu, proteksi diri ya. Pikiran-pikiran negatif seperti merasa nggak dimaui, aku nggak diterima, aku nggak berguna, dan ditambah jam kerja yang panjang banget gitu ya. Setiap hari membuat saya tuh jenuh. Aku tuh merasa aku kayak hamster yang terus ada bangun tidur, kerja, pulang malam, kecapean, besok pagi bangun lagi gitu ya. Kayak hamster yang terus di kandang gitu ya. Kehidupan rohani aku juga membosankan banget. Aku nggak punya kehidupan lain selain di kantor. Seringkali dalam keputusasaan saya tuh aku tuh bertanya sama Tuhan, Tuhan kapan sih semua ini berakhir ya? Kapan Tuhan aku boleh keluar dari kerjaan ini? Aku nggak tahan lagi nih ya. Cuman dengan perubahan masif yang terjadi di apostol dan juga sebagai sekretaris beliau itu, kan saya kerja satu ruangan ya dengan beliau, dan itu tuh membuat saya tuh punya banyak waktu itu lebih ya, kesempatan juga untuk bertemu beliau. Jadi aku bisa tanya, apostol apa sih yang bikin apostol berubah seperti ini? Dan apostol dengan sabar ya mulai menjelaskan kepada saya apa sih buku-buku EHS yang sering saya lihat beliau baca dan beliau lihat itu ya. Dan waktu apostol ceritakan dengan saya, jelasin dengan saya samper tuh, saya mulai tertarik lebih jauh lagi ya. Apa sih buku itu ya? Kok seseorang dengan karakter yang keras seperti ini sekarang bisa tenang, dan itu bisa saya dekatin ya, bahkan bisa menjelaskan ke saya lebih sabar sekali gitu ya. Nah, jadi Maret 2002 saya mulai belajar, Maret 2020 ya, saya mulai belajar EHS seminggu sekali dengan apostol bersama dengan beberapa rekan lainnya. Dan disitulah saya mulai mengenal beberapa istilah seperti berdiam diri, solitude silence, yang dilakukan itu biasanya tuh 2 menit ya. Saya ingat banget selama berbulan-bulan praktek berdiam diri itu tuh nggak ada perubahan di saya. Saya nggak merasa apa-apa, tapi cuman saya tuh tetap berusaha tuh praktek setiap hari karena saya tuh merasa tenang di batin saya, dan hal yang ketenangan ini nggak pernah saya alami sebelumnya, dan itu bikin saya tuh tenang sekali gitu. Dulu tuh setiap hari saya datang ke kantor tuh dengan mental gini ya, apalagi nih yang terjadi ya, mau ada apa lagi ya. Saya udah stres duluan sebelum ke kantor, bayangin nggak ya. Jadi awal membaca buku
awal membaca buku EHS ini aku tuh nggak begitu ngerti gitu ya. Aku berpikir buku ini tuh kayaknya hanya cocok untuk orang-orang yang berkarakter kuat seperti Peter Scazzero atau Apostle Indri ya. Jadi saya tuh lebih memilih membaca Emotional Healthy Woman yang ditulis oleh istrinya Peter, yaitu Gary Scazzero. Ketika membaca buku EH Woman itu, saya tuh merasa ini bukunya ya. Saya tuh merasa pada saat saya baca buku ini, saya kok ngerasa ya karakter dan pribadinya Gary itu lebih cocok ke saya. Sehingga saya bisa connect bagaimana itu Gary dalam buku ini gitu loh. Dan buku ini banyak sekali menolong saya untuk lebih berani bicara, mulai berani berkata tidak pada hal-hal tempat-tempat yang tepat, dan banyak hal lagi yang sangat menolong saya. Nah, baru setelah EH Woman, saya mulai lagi dengan EHS buku ini ya. Dan kali ini baru loh saya mengerti kenapa di awal itu waktu saya baca buku ini saya nggak ngerti sama sekali. Bukan karena terlalu sulit atau bukan karena ini. Ternyata di buku ini bab 1 bab 2, saudara-saudara, semua itu topeng saya itu terekspos keluar. Semua kebobrokan saya terlihat nyata loh. Padahal selama itu kan saya jaim ya, saya selalu sembunyikan dan saya tidak kepengen tuh orang lain tuh tahu kebobrokannya saya gitu loh. Jadi ya saya pikir ya selama ini ya karena orang, apa yang saya alami itu karena orang lain. Saya nggak pernah loh merasa bahwasanya itu tuh salahnya saya gitu loh. Tuh orang lain begini, orang lain begini. Buat saya tuh saya nggak, tapi orang lain gitu loh. Jadi point finger ya. Ternyata pada saat saya baca buku ini perlahan-lahan, luka-luka yang sudah ada di saya sejak kecil itu sebenarnya sudah ada dari saya kecil gitu loh. Dan orang lain tuh hanya trigger kalau luka itu ada di saya gitu ya. Selama ini tuh saya juga nggak ngerti kenapa reaksi saya selalu tuh negatif ketika saya dikoreksi. Saya cuma merasa saya benar, seperti tadi saya bilang ya, semua saya, tapi orang lain yang salah gitu loh. Letupan-letupan gunung Merapi yang dari dalam saya itu biasanya pelampiasannya saya bawa ke olahraga. Saya itu hobinya kan outdoor ya, jogging, lari pagi, jalan pagi gitu. Itu hobinya saya. Dan selama ini pelampiasan kalau saya terluka, saya bawa itu ke hobi saya. Tapi semua itu tuh nggak menyembuhkan ya amarah atau luka saya. Karena begitu saya pulang, saya ingat lagi peristiwa itu, perasaan marah dan sedih itu muncul lagi. Seperti itulah saya itu selama bertahun-tahun. Pelayanan plester namanya ya, kerohanian saya itu tidak bertumbuh sama sekali, saya stagnan. No way out dan gak ada breakthrough sama sekali gitu. Awal tahun Januari 2002, Apostle tuh mulai mengajar di Bible Study mengenai The Journey to the Wall. Dan waktu saya dengar itu, saya kaget banget ya. Kok semua apa yang Apostle sampaikan itu ada di saya? Semua ciri-ciri yang Apostle bagikan pada saat seseorang itu ada di bagian tembok itu kok saya alami dan saya tuh lihat saya ada di situ. Nah akhirnya karena saya kok saya ada di situ, saya tuh dengerin lagi berkali-kali pengajaran Apostle mengenai tembok. Dan juga saya pelajari dan gali dari buku EHS di bab 6, perjalanan menuju tembok. Dan ada tulisan kecil di bawah judul tersebut tuh melepaskan kuasa dan kontrol. Judul kecil itu membuat saya tuh kaget, terpana ya. Dari situ saya fokus lagi mempelajari dan saya merenungkan buku EHS bab 6, perjalanan menuju tembok. Semakin menggali lebih lagi, saya mulai bisa melihat apa sih sebenarnya akar permasalahan saya yang paling utama. Akarnya itu saya nggak mau melepaskan kuasa dan kontrol atas hidup saya kepada Tuhan. Dengan kata lain itu, saya belum memberikan kuasa kepada Tuhan untuk Dia mengatur langkah hidup saya sepenuhnya. Saya di situ saya bilang Tuhan, saya merasa Tuhan gak sanggup menjaga kehidupan saya secara keseluruhan. Jadi hal tertentu yang saya mau keep dengan kekuatan saya sendiri. Terbukanya kebenaran ini tuh membuat perasaan aku tuh nano-nano ya, bingung. Satu pihak saya berbahagia dengan apa yang saya tahu inilah akarnya. Tapi satu pihak lagi saya malu bahwa saya sebagai Kristen yang udah lama, ternyata saya selama ini belum percaya kepada Tuhan sepenuhnya atas seluruh hidup saya.
Dan satu sisinya saya bersyukur Allah tuh gak pernah putus asa sama saya. Sekarang ini saya udah lebih rileks ya. Saya udah bisa berdamai dengan diri saya sendiri dan perasaan saya. Saya belajar untuk mulai surrender. Saya berserah kepada Tuhan atas kedaulatannya dalam hidup saya. Dan itu membuat saya itu tenang dan saya berbahagia. Praktek berdiam bersama Tuhan dan melakukan day by day setiap hari adalah unsur utama yang sangat membantu saya ya untuk memahami diri dan perasaan saya. Dan akibatnya menuntun saya untuk belajar berserah kepada Tuhan. Setiap kali kita melakukan praktek breath prayer, kita tarik nafas kita sedalam-dalamnya. Itu sama dengan kita menghirup dan menyedot kasih Allah. Nah, semakin banyak roh Allah di dalam kita, semakin kita akan dibawa menjadi serupa dengan Kristus sesuai dengan Roma 8 ayat 29 ya. Jemaat Tuhan yang terkasih, bagaimanapun kondisi Anda saat ini, mungkin Anda mengalami kondisi seperti saya, yang saya alami bertahun-tahun dan saya hampir menyerah. Saya tidak melihat adanya jalan keluar. Saya juga tidak melihat adanya pertolongan. Tidak ada jalan keluar loh bagi saya. Tetapi Tuhan, Dia Allah yang menunggu sampai saatnya kita mau berserah dan percaya kepada Dia. Dia Allah Tuhan dan Dia sanggup. Tuhan tidak pernah putus asa dengan saya dan Anda semua. Karena itu jangan pernah putus asa sama dirimu, kondisimu, dan keadaanmu saat ini. Datang ke Tuhan, angkat tanganmu dan katakan, Tuhan, aku gak sanggup lagi. Aku gak bisa lagi melihat yang baik akan datang dari Engkau. Tolong aku Tuhan yang gak percaya ini. Pada saat kita angkat tangan, Tuhan akan turun tangan dan Dia sanggup melakukan perkara yang besar buat hidup kita. Saya mengajak teman-teman dan keluarga GGA dan dimanapun Anda berada untuk mengalami hadirat Tuhan setiap hari melalui perangkat buku-buku dari Emotional Healthy Spirituality yang ditulis oleh suami istri Peter dan Gary Scaciro. Hanya dalam hadirat Allah yang sanggup menyembuhkan emosi yang tidak sehat dan tersembunyi di bawah gunung es jiwa kita yang tidak kelihatan. Oleh sebab itu, saya mengundang kita semua berdiam diri di hadapan Allah. Day by day, nantikan Dia dan Dia akan menyembuhkan dan menyehatkan emosi Anda dan saya. Sesuai dengan Mazmur 147 ayat 3, Dia yang menyembuhkan orang-orang yang patah hati. Dia akan membalut mereka, Anda dan saya. Sebagai seorang sectional leader, saya merasa sangat disayang Tuhan tanpa syarat oleh Allah Bapa kita. Dan saya bisa melayani domba-domba yang Tuhan percayakan kepada saya dengan emosi yang terus disehatkan. Dan saya bisa menghidupi hukum kedua, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Sesuai dengan Matius 22 ayat 37-40. Tuhan berkati kita semua.